Sebelum merampok bank, pencuri ini menutupi seluruh tubuhnya dengan disinfektan dan membersihkannya secara menyeluruh agar tidak ada bagian kulit yang terkelupas. Kemudian, dia mengenakan jaket anti peluru. Semua barang yang dia sentuh dibersihkan dengan disinfektan dan tablet, serta diusap dengan cara yang tidak meninggalkan jejak. Setelah itu, dia mengenakan masker dan menyamar seperti biarawati. Bersama rekannya, mereka turun dari mobil dan memulai perampokan bank. Begitu mereka turun, ada seorang polisi yang berdiri di jalan depan bank. Polisi itu terus-menerus memandangi mereka, membuat atmosfer menjadi tegang. Namun, polisi itu tidak ingin berkelahi, jadi dia berpura-pura tidak melihat apa-apa. Perampokan pun dimulai. Pencuri itu masuk ke dalam bank dengan cepat dan mengendalikan semua staf di dalam. Dia menutup pintu utama bank, merebut kunci dari penjaga keamanan, dan memerintahkan semua orang untuk berbaring di tanah. Kemudian, mereka mengambil ponsel semua orang dan membuangnya ke dalam tangki air. Setelah itu, mereka memberitahu manajer bank untuk membuka brankas. Manajer itu gugup dan brankas tidak terbuka, meskipun sudah mencoba beberapa kali. Namun, para pencuri berpengalaman ini tahu bahwa menjaga para sandera tetap tenang sangat penting. Jadi mereka memberinya sedikit kepastian. Ketakutan sang manajer sedikit berkurang dan akhirnya dia berhasil memasukkan kata sandi dan membuka brankas. Pencuri itu kembali membuka loker dengan kunci dan mengambil uang tunai senilai crore. Mereka juga melepas hard drive dari kamera keamanan dan memasukkannya ke dalam microwave untuk dibakar. Ketika mereka merasa aman, mereka mendengar suara dari luar pintu yang keras. Terjadi keributan di antara para pencuri. Semua orang mengarahkan senjatanya ke pintu. Kemudian manajer menekan alarm sembunyi-sembunyi. Namun dia tidak tahu bahwa para pencuri mengawasi setiap gerakannya. Manajer menjadi takut, tetapi pencuri itu tidak mengatakan apa-apa. Dia menyuruh temannya untuk segera pergi. Pencuri yang bertanggung jawab untuk menghancurkan bukti disinfeksi seluruh bank, menghapus jejak, dan kemudian menyandera manajer untuk dimasukkan ke dalam mobil. Mereka melarikan diri dengan cepat. Segera setelah mereka keluar, mereka melepaskan masker dan menghirup napas lega. Melihat wajah manajer yang ketakutan, salah seorang pencuri merasa sedikit bersalah. Namun, mereka adalah perampok, bukan pembunuh. Jauh setelah itu, ketika dipastikan tidak ada yang mengikutinya, pencuri itu memutuskan untuk membebaskan manajer. Namun, begitu uang dibagi, pencuri itu duduk dengan kartu identitas manajer dan menunjukkan kepadanya. Pencuri itu menyadari bahwa dia mengenalinya dari daerah sekitar. Pencuri itu berkata bahwa ini harus berakhir. Rekannya merasa bingung dan cepat-cepat merampas kartu identitasnya. Dia mengatakan bahwa akan menanganinya esok hari. Keesokan harinya, pencuri itu bertemu dengan manajer lagi. Ingin mengujinya apakah manajer itu benar-benar tidak mengenalinya. Namun, keduanya akhirnya berbicara dan mulai saling menyukai. Mereka berbicara dari siang hingga malam, dan itu berlanjut dari hotel ke kamar tidur. Mereka jatuh cinta. Keesokan harinya, pencuri itu berkata bahwa dia ingin menyerahkan segalanya sekarang. Pencuri itu menjadi sangat marah. Dia merasa rekannya telah mengkhianatinya. Pencuri itu merasa kasihan pada rekannya dan memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir yang akan berlangsung selamanya. Namun, di babak terakhir, sesuatu terjadi yang tidak terpikirkan oleh siapapun.